Makin hari makin memanas, seperti itulah situasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina hingga saat ini. Bahkan situasi semakin memanas ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, seolah memberikan akses untuk Ukraina menghancurkan Rusia dengan senjata misilnya. Sebuah hal yang kemudian membuat Vladimir Putin cukup marah dan kesal, karena menurutnya Uni Eropa telah mendanai kematian Ukraina dengan membayar senjata yang dikirim ke Kiev. Dan amarah itu sendiri tak hanya dipendam oleh Vladimir Putin semata, tapi juga para sekutu seperti Cina, Korea Utara, dan juga Iran. Bahkan menurut sejumlah laporan, kalau Iran siap mengirimkan rudal Sejil yang menghancurkan kota Tel Aviv beberapa waktu lalu untuk membantu Rusia. Lantas seperti apa dan apa dampak terbesar jika Amerika Serikat ikut dalam ketegangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina? Mari kita ulas dalam video di bawah ini. Ketegangan antara Rusia dan NATO kembali meningkat setelah juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa doktrin nuklir Rusia tetap berlaku menyusul pengumuman mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang pengiriman senjata canggih ke Ukraina. Pernyataan Peskov disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu 16 Juli 2025, hanya 2 hari setelah Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan sekutu NATO akan memasok peralatan militer bernilai miliaran dolar ke Ukraina, termasuk rudal Patriot. Langkah ini memicu respon keras dari Moskwa yang selama ini menuduh Barat terus memprovokasi konflik. Doktrin nuklir Rusia tetap berlaku dan karena itu seluruh ketentuannya masih diterapkan, kata Peskov kepada wartawan kantor berita milik negara Rusia, TASS. Pernyataan itu merujuk pada kebijakan nuklir Rusia yang diperbarui oleh Presiden Vladimir Putin pada Desember 2024 yang menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir. Doktrin tersebut menyebut bahwa serangan terhadap Rusia atau sekutunya oleh negara non-nuklir dengan dukungan negara nuklir akan dianggap sebagai agresi bersama yang dapat dibalas dengan senjata nuklir. Dalam konteks ini, dukungan militer langsung dari negara-negara NATO kepada Ukraina, termasuk Amerika Serikat, berpotensi memicu interpretasi agresi bersama menurut standar Rusia. Sementara beberapa waktu yang lalu dipimpin oleh Donald Trump, para pemimpin negara anggota NATO menyetujui target untuk mengalokasikan 5% PDB atau pendapatan negaranya pada setiap tahunnya hingga 2035 untuk pertahanan. Saat itu hanya Spanyol yang keberatan, namun mayoritas menyetujuinya. Presiden Trump pun menyebut ini kemenangan besar bagi NATO dan dirinya, karena dengan bertambahnya anggaran militer dari negara anggota, NATO bakal memiliki kemampuan lebih besar secara militer, terkhusus dalam menghadapi Rusia. Seperti kita tahu, NATO menjadi aliansi yang disebut Rusia telah jadi ancaman nyata bagi mereka. NATO terus memperbesar keanggotaannya dengan menggandeng negara-negara timur Eropa. Dengan terbaru, Ukraina yang selama ini selalu disebut Rusia sebagai bagian dari mereka, coba untuk bergabung dengan NATO. Nah, melihat momentum KTT NATO yang meningkatkan kekuatannya inilah, Rusia langsung bergerak cepat. Pergerakan besar-besaran kembali dilakukan Rusia saat Putin mengatakan bakal menguasai seluruh Ukraina. Jadi, sejak mendengar bahwa NATO bakal memberikan bantuan besar-besaran ke Ukraina untuk melawan Rusia, Putin langsung melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Ukraina. Rusia mengerahkan 110.000 personel tambahan untuk memperkuat front darat di berbagai wilayah Ukraina. Rusia ingin menguasai lebih besar wilayah-wilayah Ukraina dan memberikan efek psikologis kemenangan untuk mereka.
Tak berhenti di situ saja, Rusia juga melancarkan serangan udara paling masif sejak awal invasi. Lebih dari 530 senjata udara, termasuk 477 drone dan decoy, dan 60 rudal ditembakkan ke berbagai wilayah Ukraina jauh dari garis depan. Hasilnya bisa kita lihat Kiev benar-benar dibuat seperti neraka oleh misil-misil Rusia. Dan hal itulah yang kemudian membuat Donald Trump harus turun tangan dan mulai mengancam Vladimir Putin untuk segera melakukan gencatan senjata selama 50 hari ke depan. Tapi menariknya Putin tak gentar dengan gertakan Donald Trump dan dia justru menantang balik jika Amerika ikut campur urusannya dengan Ukraina. Rusia sebut negara barat akan runtuh. Melihat NATO menambahkan anggaran besar ke Ukraina, Rusia menilai bahwa keputusan NATO meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga 5% PDB sebagai keputusan yang sia-sia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memperingatkan bahwa kenaikan besar-besaran anggaran NATO justru berpotensi menghancurkan aliansi itu sendiri. Ia menyebut skenario itu sebagai collapsing of this organization akibat budget katastrofi oleh negara-negara aliansi. Lavrov juga menyatakan bahwa keputusan NATO itu tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap keamanan Rusia, meskipun di saat yang sama Moskow sedang memangkas belanja militernya pada tahun depan. Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menuduh NATO sengaja menggambarkan Rusia sebagai ancaman besar agar bisa membenarkan eskalasi militer dan kenaikan anggaran. Ia menyebut NATO sebagai organisasi yang secara inheren konfrontasional. Peskov menegaskan bahwa NATO menggunakan narasi demonisasi terhadap Rusia hanya untuk memaksa anggotanya membelanjakan lebih banyak untuk militernya, yang menurut Rusia justru membebani rakyat Eropa. Sedangkan Putin ia menyebut bahwa keputusan NATO meningkatkan anggaran pertahanan irasional dan dimotivasi oleh industri militer Amerika Serikat, di mana Rusia nggak akan kalah. Ia mengklaim bahwa Rusia cukup kuat secara ekonomi dan militer menghadapi NATO yang telah meningkatkan anggarannya sekalipun. Now look at what's happening in the Western countries. They keep burying Russia, but they're going to die themselves. They keep burying us, not noticing that they're dying out themselves. Look, we have 4.3% GDP growth last year, and the year before that 4.1. This year, to fight inflation, we're going to see a lower GDP, but across the Eurozone it's 0.5% growth. Di penjelasannya, Putin menekankan Eropa akan kesulitan dengan mengalokasikan pertambahan anggaran perang 5% yang ia nilai akan mengubur mereka. Eropa nggak mengalami pertumbuhan GDP sama sekali dalam beberapa tahun belakang. Mereka stagnan. Dan seperti kata PM Spanyol yang menolak meningkatkan anggaran 5%, itu tak masuk akal. Saat ini sendiri, Zelensky dan Putin masih belum mau bernegosiasi. Putin mengatakan beberapa hari yang lalu, dan itu benar. Situasi akan semakin buruk bagi Ukraina. Tentara Rusia telah membebaskan Luhansk sepenuhnya setelah mengusir pasukan Kiev dari desa terakhir di sana, dan serangan terbesar baru saja terjadi. Rudal Sejil Iran siap bantu Rusia. Rudal Sejil atau Sijil diluncurkan Iran ke wilayah Israel dalam perang terbaru antara kedua negara. Sijil menjadi senjata andalan terbaru Iran untuk membumi hanguskan rezim penjajah Zionis. Sijil merupakan terobosan besar dalam kemampuan militer Iran karena menggunakan bahan bakar padat yang secara strategis lebih unggul dibanding rudal berbahan bakar cair seperti Sabab 3.
sejak pertama kali diuji coba pada November 2008 dan kemudian dikembangkan ke varian Sigil 2 sekitar Mei dan September 2009, rudal ini menunjukkan kemampuan manuver dan jangkauan yang signifikan. Kemajuan bahan bakar padat memberikan dua keunggulan utama, waktu reaksi cepat dan mobilitas tinggi. Karena tidak perlu proses pengisian bahan bakar cair yang lama, rudal bisa diluncurkan dengan sangat cepat, dan platform peluncur yang mobile membuatnya sulit dideteksi dan dilumpuhkan sebelum diluncurkan. Dan ketika melihat ancaman dari Donald Trump yang ingin mengirimkan rudal Patriotnya ke Ukraina untuk menyerang Rusia, Iran gak mau kalah. Dia ingin membantu Rusia dengan mengirimkan sejumlah rudal terbaiknya, mulai dari Sigil 1 dan 2, serta rudal Fatah 1 dan 2. Dan kemampuan rudal Iran sudah terbukti saat menghancurkan sebagian wilayah di Israel dalam pertempuran 12 hari beberapa waktu yang lalu. Dan terlepas dari apapun, intinya Rusia dan para sekutu nggak akan tinggal diam jika nantinya Amerika membantu Ukraina menyerang wilayah mereka. Negara-negara sekutu Rusia seperti Cina, Korea Utara, hingga Iran sudah siap siaga untuk membantu persenjataan dan bahkan para tentaranya untuk langsung turun ke medan pertempuran. Dan kini semua keputusan ada di tangan Donald Trump. Apakah ketegangan di Rusia akan berujung damai atau malah memperkeruh suasana? Kita tunggu saja.